Kulit kita biarkan sau gosok, tapi beraura, bercahaya. Putih, tapi gak ada cahayanya. Redup. Cara wong Jawa napa? Suram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatan wassalaman ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman ingkang sangat dalam muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kembali kita bersilaturahim di masjid yang kita cintai ini, Masjid Nurul Iman, cahaya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, cahaya itu terus mengalir di dalam tubuh kita, karena memang itu yang kita perlukan. Tadi saya baca petikan surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Dan di dalam rakaat yang kedua itu dijelaskan, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura, dan orang yang tidak Allah berikan nur cahaya padanya, famalahu min nur, maka tidak ada baginya cahaya. Dari mana cahaya itu akan datang? Masya Allah. Dan Bapak Ibu, kajian kita pada pagi ini terkait dengan amaliyah yang dapat menghadirkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Nurul Iman, nama masjid kita, cahaya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih Masya Allah, kita berada di dalam bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Pun Agustusan apa teren? Sampun nggih. Alhamdulillah. Dangdutane pun sampun. Biasa lah ngoten, Masya Allah. Namanya Bhinneka Tunggal Ika. Yo Agustusan, yo tirakatan, yo karaokean. Jenenge Bhinneka Tunggal Ika niku pripun. Tapi kok coro diangen-angen, pantaskah kira-kira darah perjuangan
pengorbanan yang diberikan oleh para pejuang itu justru diperingati dengan karaokean. Kira-kira pantes nopo boten? Kira-kira sanes niki sanes dalil mek kira-kira. Cara jenengan sedo lajeng ditanggap no bandar dangdut kira-kira pantes nopo boten? Masya Allah. Mila pangapunten wong biyen niku ngarani malam 17-an niku malam tirakatan. Sanes malam dangdutan boten, tapi malam tirakatan. Napa tirakat niku? Tirakat niku nek cara bahasa Arab berasal dari kata taroka, ninggal. Ninggal nopo? Ninggal segala hal, madhep dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ila aturipun Gusti Allah ketika pertolongan dan kemenangan itu tiba, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sebagai wujud matur nuwun syukur kula panjenengan dumateng Allah atas anugerah kemerdekaan niki. Jane cara jenengi tirakatan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbih, tahmid, istighfar. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar berterima kasih kepada Allah, tapi juga berterima kasih pada para pejuang kemerdekaan. Dalam hadis diaturakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Lebih-lebih kepada mereka pejuang kemerdekaan yang memiliki jasa luar biasa buat kita. Aku jenengan lak kantun meni mati. Cara dijak perang ngoten kira-kira purun lho gitu. Ketokane gak gitu. Bener. Nggih, apa nonton masjid mau rasa-rasan kok perang niku lho. Perang niku resikone besar saestu. Yang dikorbankan itu segalanya saestu. Mereka mengorbankan segalanya demi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kula jenengan Bapak Ibu harus berterima kasih. Matur nuwun. Bagaimana matur nuwun kula jenengan? Dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan, wa inna hadiyatal ahya'i ilal amwat al istighfaru lahum. Cara kita memberikan apresiasi, penghargaan kita kepada mereka yang telah tiada. Lebih-lebih mereka memiliki jasa luar biasa bagi kita sebagai bangsa. Insyaallah. Apa kata Rasul? Al-istighfar lahum. Doakan mereka. Doakan mereka. Sanis diperingati dengan dangdutan kita. Doakan. Dalam pas malam 17-an ngisi di Petroh. Petroh ini utang sedati mereka. Allah dugi loh. Kok orang-orang istighosahan tahlilan kok Agustusan kok istighosahan. Dan menurut kula sakjane sing laras ngeten. Syukur kepada Allah, mendoakan para pejuang, termasuk juga mendoakan bangsa ini sebagaimana yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir.
Nabi Ibrahim itu tidak lahir di Mekah. Nabi Ibrahim itu juga tidak meninggal di Mekah. Di Mekah itu hanya sementara bersama istri yang kedua, Ibunda Hajar alaihissalam, bersama putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Lalu kembali ke Syam. Syam itu kan dahulu luas. Palestina, Israel, Yordan, Suriah itu kan bagian dari Syam dulu. Jadi tidak tinggal di Makkah. Tapi kecintaan beliau pada negeri di mana beliau tinggal menjadikan beliau berdoa pada Allah. Rabbi ja'al hadza baladan amin. Ya Allah, jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. Apunten. Mergo kula jenengan iki alhamdulillah negara niki aman. Bisa sholat subuh berjamaah tenang, khusyuk, nyaman, alhamdulillah. Jara dulur-dulur yang berada di wilayah konflik, mboten saged. Kati sarapan bareng ngeten niki mboten saged. Saestu. Niki alhamdulillah. Negara niki aman. Bahkan tidak hanya aman doanya Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas samarat, anugerahkan ya Allah kepada penduduknya minas samarat, buah-buahan. Artosipun nopo? Makmur. Iki doanya Nabi Ibrahim. Oleh karena itu alhamdulillah di Agustusan ini waktunya mensyukuri. Saya itu ojo sampai salah cara kita mensyukuri, jangan sampai salah. Kenapa para bapak, para ibu? Karena itulah cara kita berterima kasih kepada Allah, berterima kasih pada para pejuang kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Malah boten malah nyuwun pangapunten dalem atos ngisi teng salah satu wilayah gak enak kula nyebutno boten aja kula. Pokoknya ngisi malam Agustusan, kula biasa malam Agustusan ngisi ditimbali tiyang ngisi teng pundi kula purun mawon. Bapak Ibu, mulai ceramah, dereng mantun mulai ceramah, sindene wis teka. Ngawun nggih boten napa-napa pripun ngancani BDK tunggal ika anjene tiyane beto-beto pripun kan nggih alhamdulillah enten sing kados jamaah Masjid Nurul Iman seneng ngaji nggih seneng ibadah alhamdulillah enten tiyane sing seneng karaokean ya alhamdulillah pripun maneh ngapunten. Jadi untuk mengakomodir semua keinginan orang. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, dalam Al-Qur'an itu Allah memberikan satu percontohan. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Ada satu negeri yang oleh Allah dijadikan sebagai percontohan agar dijadikan pelajaran. Kanat aminatan, aman, mutmainnatan, tenang, nyaman. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya makmur dari segala penjuru. Fakafarat bi an'umillah. Tapi warga negaranya kemudian mengingkari anugerah nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Fakafarat bi an'umillah. Apa yang terjadi kemudian? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Lalu Allah timpakan kepada mereka libasal ju', paceklik, kelaparan yang berkepanjangan. Saya baca dalam tafsir sampai 7 tahun lebih paceklik. Bahkan
Ada sebagian warga negara yang memakan bulunya bangkai, saking tidak adanya yang mau dimakan. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Kelaparan, kecemasan melanda mereka sepanjang 7 tahun lebih. Wal'iyadzubillah. Bima kanu yasna'un. Alhamdulillah. Kula panjenengan diparingi aman, nyaman, monggo disyukuri. Salah satunya bumi pertiwi ini jadikan sebagai tempat ibadah. Jadikan sebagai tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud matur nuwun kita kepada Allah. Jadikan tempat ngaji untuk menambah ilmu kita. Agar kita semakin baik, semakin soleh, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, kita lanjutkan ngaji wasiatul Mustafa, wasiat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada menantunya sekaligus misanannya Imam Ali karramallahu wajhah, versi kitab ini. Wa man qara'a 'inda madji'i akhir ayatil kahfi bunya lahu minan nur min ra'sihi ila ka'bihi. Para bapak, para ibu, siapa yang membaca di tempat tidurnya pada ini sehari maus akhir ayatil kahfi, akhir dari surat al-kahfi. Biasanya tamu mriki malam Jumatan maus nih, maus nobutan. Ketokane kok boten nih. Maus lah, surat kahfi niki Bapak Ibu sangat dianjurkan untuk dibaca di malam Jumat. Tapi selain malam Jumat pun sumangga boten napa-napa. Nanti kita kaji. Ini saya awali dari yang ada dalam kitab Wasiatul Mustafa. Sinten ingkang maos akhir ayat dari surat Al-Kahfi. Satu ayat. Ayat terakhir. Inda madja'ihi. Di saat dia pada ini sehari, di tempat di mana dia mau istirahat, dia baca ayat yang terakhir. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Satu ayat yang dibaca pada ini sehari. Bunyalahu minan nur min ra'si ila ka'bi. Masya Allah. Bapak Ibu, mulai dari ujung sirah sampai ujung kaki akan dicahayai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Itu baca akhirnya saja. Bagaimana kalau kita membaca satu surat lengkap dari awal sampai akhir? Nah, punten. Tapi ini badan itu baca surat Al-Kahfi lengkap, ya gak turu-turu terus. Nah, punten. Ya dibaca di saat yang lain. Para bapak, para ibu yang saya telah muliakan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam tasik kilingan, ada yang tanya ibu-ibu dahulu, Ustaz, kalau baca surat Al-Kahfi itu akan dilindungi dari Dajjal, dari apa? Benar, itu benar. Dan itu banyak dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
terkait dengan fadilah keutamaan orang yang membaca 10 ayat di awal surat Kahfi, 10 ayat di akhir surat Al-Kahfi akan dilindungi oleh Dajjal, Al-Masih, Al-Kadzab. Dajjal niku sinten? Dajjal itu manusia, makhluk manusia, sama dengan kita. Dia a'war, dia akan hadir nanti di akhir zaman. Dia akan muncul nanti di akhir zaman. Dan dalam sebagian penjelasan dia akan muncul di Asfahan. Asfahan niku pundi kula boten pirsa, boten browsing di internet. Para bapak, para ibu, dan dia muncul di akhir zaman sebagai tanda kiamat. Dari namanya Dajjal itu apa artinya? Kadzab, pembohong. Dia datang di awal mula, nanti dia datang menjadi seorang yang saleh. Tampaknya sebagai orang yang saleh. Dan dia memiliki pengikut yang luar biasa. Disebutkan 70,000. Ada pengikut sampai 70.000 pengikut. Masya Allah. Dan dia a'war. A'war niku napa? Picek sisi. Jadi buta sebelah. Itu Dajjal yang akan hadir di akhir zaman nanti. Dan dia disebut dengan Al-Masih. Makanya wa min fitnatil masihid Dajjal. Kenapa disebut dengan Al-Masih? Karena Dajjal itu suatu hari di akhir zaman ketika muncul, dia bisa Al-Masih membara di bumi ini dengan cepat. Dari satu tempat ke tempat lain bisa dengan cepat membara di bumi. Insya Allah. Makanya disebut dengan Al-Masih. Karena dia punya kemampuan untuk melintasi bumi ini dengan cepat. Dan mereka pengikutnya luar biasa. Datang berpura-pura menjadi seorang yang saleh. Lalu dia ngaku sebagai seorang raja. Lama-lama dia ngaku sebagai seorang nabi. Dan lama-lama dia akan ngaku menjadi Tuhan. Itu Dajjal yang akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat manusia di akhir zaman untuk menguji sampai di mana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana kokoh dan kuatnya bangunan la ilaha illallah dalam batin itu. Dan itu akan diuji oleh Dajjal. Nek kula jenengan lah diuji kali duit paling apunten. Suatu hari akan hadir itu. Maka dalam doa Rasulullah yang diajarkan kepada kita semua para umatnya dibaca sebelum salam, setelah innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Dalam sebagian riwayat wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid Dajjal. Siapa Dajjal? Dajjal itu seorang manusia pembohong yang akan hadir nanti di akhir zaman. Wis moga-moga boten nututi nggih. Wis boten nututi. Mila aja suwi-suwi, aja suwi-suwi. Umurnya aja suwi-suwi maksud kula. Sampai pinter-pinter ratus tahun nanti nututi Dajjal. Pun aja suwi-suwi. Pun monggo jenengan riyen kula tak kiri-kiri mau. Masyaallah. La haula wala quwata illa billah. Jadi para bapak, para ibu, orang baca surat Al-Kahfi itu keistimewanya luar biasa. Satu yang jamak disampaikan oleh para ustadz, para kiai akan terhindar dari gangguan, godaan Al-Masih Ad-Dajjal. Orang baca surat Kahfi. Kemudian di dalam hadis yang lain yang senyawa dengan apa yang disampaikan dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, Masya Allah, bersabda, man qara'ah awwala suratil kahfi wa akhirah. Niki namung membaca
Satu ayat di awal surat Kahfi. Di awal surat Kahfi dan di akhir surat Al-Kahfi. Ini di awal misak baris kula boten hafal. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ada sebagian riwayat itu memang 10 ayat. Baca 10 ayat di awal surat Al-Kahfi. 10 ayat di akhir surat Al-Kahfi. Siapa yang membaca awal surat Al-Kahfi dan akhir surat Al-Kahfi, kanat lahu nuran min qadamihi ila ra'si, maka bacaan itu akan menghadirkan nura, cahaya, min qadamihi, dari ujung kaki, ila ra'si, sampai kepala. Ada cahaya yang akan menerangi tubuh kita dari bawah sampai ke bagian atas. Subhanallah, dengan surat Al-Kahfi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini yang menjadikan alhamdulillah hati jadi tenang, pikiran tetes tenteram. Lalu tubuh kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena tubuh kita diliputi cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kanat lahu nur. Makanya para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, nggih, perawatan nggih, khususnya mohon maaf ibu-ibu teng mriki, tapi ketokane ibu-ibu ini sepuh-sepuh wis gak perawatan ketokane. Tasik perawatan nggih ibu-ibu mriki nggih. Tasik nggih. Skincare tasik damel nggih. Dalam natos diminta ngisi acara launching produk skincare. Skincare ketampanan, sanes kecantikan, ketampanan. Kok kula sing dipilih paling mergo ganteng paling. Ngapunten mawon guyon nggih nyuwun pangapunten. Nggih di Hotel Movenpick. Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya ceramah bahwa wajah ini supaya cerah, wajah ini supaya padam. Apunten, seringan kita melihat orang wajahnya, mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa, kulitnya putih bening, tapi tidak ada aura. Nah, nggak ada auranya. Subhanallah. Ada orang, masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, mungkin kulitnya biasa-biasa, sawu matang, atau bahkan mungkin sawu bosok. Tapi dilihat, masya Allah, sejuk. Melihat wajahnya itu damai, tenang. Kan ada alladzina idza ru'u dzukirallah, mereka yang ketika dilihat wajahnya itu menjadikan kita itu ingat kepada Allah. Tenang, teduh. Dalam, mohon maaf, tidak bermaksud napa-napa, hanya ngelihat fotonya. Lihat fotonya seorang guru, seorang kiai, lihat fotonya tok, sudah menghadirkan sesuatu di dada. Masya Allah. Apalagi menatap wajahnya secara langsung. Ada getaran di sini. Kenapa? Ada nur. Pakai skincare sampai putih kemerah-merahan, tapi di sawang gak nyenengno hati. Di sawang kok mendap.
Ngapunten. Niki sanes ibu-ibu Nurul Iman, sanes. Ibu-ibu Nurul Iman ini masya Allah luar biasa. Saestu. Niki ngapunten. Jangan yang ada yang tersinggung di antara kita, nggih. Yang mriki insyaallah saya sedoyo nggih. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Sering kula jenengan ningali tiyang putih cerah, tapi tidak menghadirkan sesuatu di badan kita. Kenapa? Tidak ada nur. Tidak ada. Masya Allah. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampak dari wajah mereka jejak sujudnya, bekas sujudnya tampak di wajah itu. Masya Allah. Apalagi Masya Allah sering membaca surat Al-Kahfi, wa man qara'aha kullaha kanat lahu nuran ma bainas sama'i wal ardi. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi kullaha, tuntas dari awal sampai akhir, kanat lahu nur, maka akan menjadi cahaya baginya ma bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Jadi cahaya. Dan mohon maaf, karena ini hadis Rasulullah, kita yakini, kita tidak tahu cahaya itu semacam apa. Bentar, kalau kalian panjenengan, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Sing mriki niki tasih peteng, tasih dereng saged mirsani, dereng saged ningali. Orang-orang yang mohon maaf padang mriki ini saged semerap jauh dari Mesir sana, tanpa ada seorang soleh di Indonesia. Lalu dia memanggilnya dan membaiatnya menjadi seorang mursyid. Jauh dari Mesir sana, seorang mursyid dari Mesir, dan dia tidak pernah tahu, tidak pernah melihat. Dia melihat ada salah seorang soleh di Indonesia yang lalu dibaiat menjadi seorang mursyid. Bayangkan, yang sing padang hari ini. Menurut yang sing padang meri ini, nah mboten ngomong padang meri ini, tapi meri ini padang sama orang soleh. Tiang niki sae, piantunipun masya Allah. Dan itu tampak dari jejak wajahnya, ada nur. Apunten, ibu-ibu, skincare kita surat Al-Kahfi ben padang. Kulit kita biarkan sauboso, tapi beraura, bercahaya. Putih, tapi gak ada cahayanya. Redup. Cara wong Jawa napa? Surem. Ngapunten. Katakan ini ada orang wajahnya putih, tapi suram. Tidak ada nur yang memancar di balik wajah itu. Makanya dalam natos mungkin aturakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a ayyutila ghurratahu falyutil. Sungguh umatku itu kelak dipanggil di hari kiamat ghurran muhajjalin, bercahaya. Dan itu para bapak, para ibu, tanda umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Min asaril wudu, jejak air wudu. Sawangan ini ngoten. Dan itu membekas. Nyuwun pangapunten. Kita nggak tahu. Dan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang matur. Nyuwun pangapunten para bapak, para ibu ingkang kula muliakan sami. Kali kajian ini fikih. Kajian terkait dengan iddah. Kajian terkait dengan iddah. Kenapa orang sudah tidak men, suaminya meninggal, sudah tidak men? Kan suaminya meninggal masih wajib menjalankan iddah 4 bulan 10 hari. Lah ngoten to nggih. Mudah-mudahan kula boten lepat. Arba'ati asyhur. Pokoknya 4 bulan, 4 bulan sekian. Dalam 4 bulan arba'ati asyhur kalau orang tidak uzur. Kalau orang sudah menopos ngoten niki lho Ibu, menopos. Mohon maaf, kalau mungkin orang yang sudah produktif, orang yang masih produktif, kenapa harus menjalani iddah sampai 3 kali suci? Suci, uzur, sampai 3 kali suci. Kenapa harus seperti itu? Untuk memastikan bara'atir rahim. Bahwa rahim ini benar-benar sudah steril. Seandainya dibuai oleh orang lain, ini anak benar-benar anak suami yang ini. Tidak ada jejak dari suami yang sebelumnya. Makanya itu benar-benar disterilkan sampai kapan? Sampai 3 kali suci. Untuk apa? Lima rifati bara'atir rahim. Untuk memastikan bahwa rahim itu sudah benar-benar steril. Ngapunten. Lalu bagaimana dengan orang sudah menopos? Kan sudah tidak mungkin dibuahi lagi. Oh, wis menopos. Umur pinten, wis widak tapi sik seger. Ketok bapak Nurul Iman kok sik kersa ngoten. Ngapunten. Lalu mohon maaf, Bapak Ibu, suaminya meninggal. Kenapa masih wajib menjalankan iddah? Sampai tarabbusu arba'ati asyhur. Menunggu sampai 4 bulan. Ngapunten la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa? Padahal ini sudah menopos. Satu, tentulah alasannya kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua alasannya, para bapak, para ibu, jejak dari suami yang lama itu memang akan benar-benar steril dalam waktu yang sepanjang itu. Misalnya mohon maaf, 1 bulan sudah menikah, sudah menopos, jejak dari suami sebelumnya masih belum steril. Dan itu riset. Itu riset. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Kenapa harus sekian bulan? Kenapa harus sekian kali suci, sekian kali haid atau sekian kali suci? Untuk benar-benar memastikan ini steril dari jejak suami sebelumnya. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi untuk memastikan, mensterilkan itu, membersihkan. Kalau kalian panjenengan ben bersih, bercahaya. Pripun? Wudu, sujud maksudnya sholat kan nggih? Maksudnya sholat. Baca surat Al-Kahfi. Khususnya kalau malam Jumat. Ustaz, panjang. Baca awal, baca akhir. Ustaz terlalu panjang. Baca seayat mawon awal, baca seayat terakhir. Ustaz aras-arasen tilem mawon. Lagi pripun? Niki nyuwun pangapunten nggih. Ini skincare kita supaya kita benar-benar steril, bercahaya, boten suram. Wudu sering saya sampaikan. Masya Allah para bapak, para ibu, kita hidup di tempat di mana air itu murah. Masuk kamar mandi pipis wudu, masuk kamar mandi pipis wudu. Itu akan menjadi
sesuatu yang luar biasa. Air wudhu itu tidak hanya mengalir begitu saja. Ada jejaknya di wajah kita. Ada jejaknya di tangan kita. Al-wudu'u 'alal wudu' nurun 'ala nur. Cahaya di atas cahaya. Mila lebih-lebih mantun wudhu lajeng sholat. Apalagi Masya Allah mantun sholat lajeng baca surat Al-Kahfi. Ayat pertama mawon sumunggo, ayat terakhir mawon sumunggo, dibaca 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir sumunggo, syukur-syukur alhamdulillah baca sampai 1 surat lengkap. Memang para bapak, para ibu, la haula wala quwata illa billah, kita termasuk di dalam sholat 5 waktu. Ini fikih. Termasuk di dalam sholat 5 waktu. Sebetulnya menurut fikih madhab Syafi'iyah, lebih baik kita membaca 1 surat lengkap meskipun itu pendek dibandingkan membaca beberapa ayat kalaupun itu panjang. Contoh, subuhan, sapa sing ngimami? Abdul Qadir, maca surat apa? Inna a'tainakal kautsar. Ya, itu sebetulnya dalam madhab Syafi'iyah itu lebih bagus dibandingkan membaca surat lengkap. Tadi kan saya baca surat pertengahan surat An-Nur, karena yang mau dibahas ini tentang nur. Saya baca Allahu nurus samawati wal ard sampai kemudian di akhir wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Kenapa? Karena yang mau dikaji ini sebetulnya kita sholat itu lebih afdol membaca 1 surat lengkap dibandingkan membaca ayat-ayat tidak sampai 1 surat meskipun panjang. Kenapa? Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena demikian Rasulullah itu membaca surat-surat lengkap, tidak membaca ayat-ayat kecuali sholat malam. Nah, kalau sholat malamnya Rasulullah itu baca ayat-ayat panjang. 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Begitu Rasulullah kalau sholat malam. Tapi kalau Rasulullah itu sholat fardu jadi imam, itu menjadi membaca 1 surat lengkap. Makanya dalam madhab Syafi'iyah, Bapak Ibu, membaca 1 surat lengkap itu lebih afdal. Jadi mohon maaf ben cangkep baca surat Al-Kahfi lengkap 1 surat kapan? Saben malam Jumat. Syukur-syukur, mohon maaf, dirutini. Kapan? Sing paling gampang. Kapan? Habis maghrib malam Jumat. Itu sing paling gampang. Habis maghrib, sholat ba'diyah maghrib, mantunutan mana jenengan badhe sholat lagi 6 rakaat itu, sholat 6 rakaat. Nggih, kula nek mboten pas ngaji ngoten eman-eman. Habis maghrib sholat ba'diyah, habis itu sholat 6 rakaat. Dalam fikih disebut dengan sholat awwabin dalam fikih. Para bapak, para ibu, habis itu baca surat Al-Kahfi kalau malam Jumat. Itu insya Allah akan sangat luar biasa besar fadilahnya untuk kebaikan kita, menjadi cahaya dalam tubuh kita mulai dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Insya Allah. Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billah. Sebentar lagi kita akan syuruk atau bahkan ini sampun syuruk lagi, mungkin wonten ingkang badhe panjenengan aturaken semangat. Injih monggo mumi. La haula wala quwata illa billah. Ustaz, selamat datang dari Undang. Alhamdulillah. Amin. Matur nuwun. Ustaz, saya menanyakan mengenai tadi Al-Kahfi yang 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir itu terhindar dari dajjal. Saya ada tambahan di sini, saya dari ustaz saya, sebelum baca itu kalau bisa baca tasbih, tahmid dan tahlil baru 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ustaz, ini
apa bisa dibaca? Misalnya kita kalau malam itu sudah terlalu banyak yang dibacakan amul atau apa, misalnya saya baca ba'da subuh atau ba'da duhur atau apa, itu yang ingin saya tanyakan. Dan untuk Al-Kahfi yang setiap malam Jumat, insya Allah kalau habis maghrib itu kita tidak nututi karena jamaah Isya di sini bacanya tidak sampai selesai. Apakah bisa dilanjutkan di rumah atau besok paginya? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, ini saya pernah membaca atau juga ini ada seorang wanita tunasusila, dia itu menolong anjing yang kehausan karena dengan rahmat Allah si wanita ini tadi bisa masuk surga. Terus saya baca lagi ada seorang laki-laki, seorang ahli sufi, yaitu Imam Abdul Wahab As-Asori. Itu beliaunya setelah habis Isya mengimami itu pulang ke rumah melihat jalan-jalan banyak orang miskin, maka makanannya itu diberikan kepada orang miskin sehingga makanannya tidak ada. Pada suatu saat entah yang berapa dia merasa menyesal sekali karena di rumah tidak ada makanan, jadi tidak ada yang dikasihkan pada pengemis itu tadi atau orang yang lapar itu tadi. Tapi tanpa setahu Pak Imam tadi, ini putrinya diberi tangga daging sama putrinya disimpan di atas lemari. Tapi pada Pak Imam ini rasanya tidak ada makanan, dicari di mana-mana tidak ada makanan. Tapi beliau mau tidur, kok bawa ada sesuatu. Melihat di atas lemari ternyata ada daging. Lalu daging itu dibungkus, dibawa keluar. Ternyata di situ tidak ada pengemis, adanya anjing. Lalu sama Pak Imam Abdul Wahab ini tadi dipotong-potong, diberikan anjing dan diberi air minum. Ini yang ingin saya tanyakan. Ini sebenarnya yang cerita ini yang ternyata bisa masuk surga itu yang si wanita ini atau Pak Abdul Wahab ini terinspirasi dengan wanita ini tadi cerita ini. Dan apakah ini ada hadis atau Al-Quran? Kalau hadisnya bagaimana? Sahih atau bagaimana? Dan kalau Al-Quran di surat apa, ayat berapa? Itu yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, jadi satu hadisnya akan saya bacakan. Ada beberapa hadis. An Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidzi. Ada hadis man hafidha salasa ayatin min awwalil kahfi. Ada hadis man qara'a al-ashral awakhir min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Jadi hadisnya itu berbeda-beda. Ada hadis yang menjelaskan asyra ayatin min awwali suratil kahfi. 10 ayat di awal surat Al-Kahfi. Ada hadis yang lain salasa ayatin, 3 ayat. Lebih enak kan? Lebih ringan. Jenengan kepingin sing dawa apa sing cendak? Nek sing cendak 3 ayat iki. Ada hadis yang lain al-ashral awakhir min suratil kahfi. 10 ayat yang terakhir dari surat Kahfi. Jadi sebetulnya hadis ini berbeda-beda. Lalu oleh ustadz-ustadz, oleh kiai-kiai yang menyampaikan kepada kita, akhirnya dijadikan satu. Baca 10 ayat yang pertama, 10 ayat yang terakhir. Padahal para bapak, para ibu, ini hadisnya berbeda-beda memang dalam sebagian riwayat. Orang yang membaca 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi akan dilindungi dari Dajjal. Orang yang membaca 10
ayat yang terakhir akan dilindungi dari Dajjal. Dibaca kedua-duanya, 10 ayat pertama sama 10 ayat yang terakhir tambah say. Loh Ustadz, sudah banyak ini yang dibaca. Pas dibaca panjenengan sempat. Pokoknya Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billah, sebisa mungkin kalau bisa hari Jumat niku yang paling aman. Dan fadilahnya luar biasa. Misalnya di Maus, mantun maurib, nanti kok boten nutut, dilanjut mantun isya. Nek mantun isya pun kesel, dilanjut besok pagi. Tidak apa-apa, kan tidak harus mualat, tidak harus langsung. Jadi pokok kita di malam atau di hari Jumat itu kita membaca surat Al-Kahfi. Misalnya capek 10 ayat yang pertama, 10 ayat yang terakhir. Misalnya capek, dibaca tuntas alhamdulillah, dicicil sumonggo. Yang penting malam atau hari Jumat itu kita baca. Oh inggih, subhanallah. Para bapak, para ibu, jadi kapan bacanya 10 ayat yang pertama, 10 ayat yang terakhir niki sebagaimana yang ada di dalam hadis niki, para ibu nggih, kula kalian panjenengan kapan membacanya? Tidak ada waktu. Namanya mutlak, bebas. Kan ada namanya sholat sunnah yang dibatasi oleh waktu. Oh ini waktunya pagi, disebut dengan duha. Ini waktunya malam, bangun tidur, disebut dengan tahajud. Oh ini tidak ada waktunya. Mutlak berarti bebas. Jadi kapan kita bacanya? Mutlak, bebas. Karena dari Rasulullah tidak menentukan kapan waktunya. Sing penting ajek mboten nggih, istiqomah dibaca, mungkin pagi, mungkin sore, mungkin habis zuhur, sumangga. Kemudian para bapak, para ibu, yang kedua sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam baca hadisnya nggih, hadisnya lumayan panjang. Ada salah seorang laki dari kaum Bani Israel, dia mengembara, tiba-tiba di perjalanan ketemu dengan seekor anjing yalhath yakulus sara. Sekedap hadisnya supaya jelas saya baca. Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda bihi al-'atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja. Kalau yang ada dalam hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah bersabda dalam hadis yang didengar oleh sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin, ada seorang lelaki, bukan seorang wanita kalau di hadis ini, seorang lelaki. Yamshi bi tariq, dia pergi melewati suatu jalan, ishtadda bihil atas, dia kehausan. Fawajada bi'aran, lalu dia menemukan sumur. Fanazala fiha fashariba thumma kharaja. Lalu dia masuk ke dalam sumur itu, dia minum, lalu dia naik lagi. Fa'idha kalbun yalhath, tiba-tiba ada seekor anjing yang yalhath. Napa yalhath? Melet. Lah anjing lah ngoten to nggih. Melet. Yakulus sara, dia makan tanah. Minal atash, karena kehausan. Kehausan sampai makan tanah. Faqala ar-rajul, lalu lelaki itu bergumam, laqad balagha hadzal kalb min al-'atash mithla alladhi kana balaghani. Anjing ini
haus, melak. Seperti yang saya rasakan tadi. Tanpa babi bu, dia fanazalal bi'ra famala'a khuffahu summa amsakaha bifihi. Lalu dia masuk ke dalam sumur itu tadi. Lalu dia lepas sepatu bootnya, diisi air. Lalu dia pegang dengan mulutnya, digigit dengan mulutnya, dia naik ke atas. Setelah itu fasaqa al-qalb, diberikan, diminumkan ke anjing. Apunten. Ini anjing dikasih minum karena dia melihat anjing ini kehausan. La haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi? Fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Allah, zat yang maha menciptakan kita semua, termasuk juga yang menciptakan anjing itu. Allah yang menciptakan jagat raya, termasuk yang menciptakan anjing sebagai bagian dari ekosistem. Bapak Ibu, karena anjing itu ciptaan Allah, anjing itu kehausan, lalu dikasih minum oleh seseorang. Apa yang Allah berikan kepada seorang itu? Fasyakarallah lahu. Allah matur nuwun, berterima kasih kepada orang itu. Apa wujud terima kasihnya Allah? Faghafara lahu. Allah ampuni dosa-dosa orang itu. Dalam kitab subhanallah la haula wala quwata illa Riyadhus Shalihin, itu dalam sebagian riwayat yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, fa adkhalahu Allahul jannah. Kelak orang ini akan ditempatkan mulia di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapunten, mlebu swarga gara-gara kiri. Apa ada hadisnya? Ini hadisnya yang dibaca. Masuk surga hanya karena dia sayang sama ciptaannya Allah. Nafsu kiri. Apalagi sayang sama anak yatim, sayang sama orang-orang du'afa. Bapak-bapak sayang sama janda-janda. Ngapunten. Ngapunten panjenengan saya. Ya pripun? Kasih sayang itulah yang akan mendapatkan apresiasi luar biasa dari Allah. Napa? Pengampunan Allah. Kelak kalau dosa-dosa kita sudah dikampuni oleh Allah, apa balasannya? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Jadi apa itu? Ada itu hadisnya. Ada itu. Kalau memang misalnya ada tokoh lain, ada siapa yang melakukan hal yang sama lalu mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari Allah, inggih memang itu wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya ada, hadisnya sahih dan terjadi. Yang menyampaikan langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka manfaat saringan hidayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang lepatipun nyuwun agengipun pangapunten, matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin wa iyyaka. Insyaallah. Mengapunten Abah. Alhamdulillah.